Seperti yang saya sampaikan semula, saudara-saudaraku, judul berita APDS ini adalah 3 tadi yang saya sampaikan. Untuk masalah pijit urut dan ruqyah, saya cukupkan sekian dulu. Nanti bila ada permintaan penyambungan Alkisah akan saya sampaikan sambungannya. Dan berikut saya akan menyampaikan judul berikutnya, yaitu hubungan Islam dan Israel dan perdamaian internasional dunia secara menyeluruh. Belakangan ini, saudara-saudaraku, ada 7 orang warga Indonesia yang berhasil masuk ke negara Israel, bahkan bertemu dengan pemimpin negara Israel, Benjamin Netanyahu. Masyarakat Indonesia yang 7 orang ini berhasil bertemu dengan pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, saudara-saudara. Tapi yang terjadi di dalam negeri, dalam negara Indonesia, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Sangat saya sesalkan pernyataan ini, bahwa NU mengutuk warganya yang bertemu dengan pemimpin Israel, yang pergi ke Israel. MUI juga mengutuk warganya yang pergi ke Israel dan mencela habis-habisan sehingga diberhentikan dari anggota organisasi NU atau Nahdlatul Ulama dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Padahal sudah ada warga kita yang berani, yang notabene umat Islam, berani menemui pemimpin Israel sekelas Benjamin Netanyahu. Seharusnya bukan dicela, bukan dikutuk, bukan dikecam, bukan dipecat, tapi malah hendaknya kalau menurut saya didukung, dimediasi, difasilitasi, bukan malah dicela, saudara-saudaraku. Banyak yang menyatakan sekelas pemimpin Presiden Amerika saja tidak diacuhkan oleh pemimpin Israel. Apakah lagi kita yang tidak punya jabatan apa-apa? Apa mungkin kira-kira didengar oleh pemimpin Israel? Ya bisa saja didengar. Kita saja yang tidak yakin. Selagi Dajjal belum benar-benar terlihat berada di tengah-tengah mereka, kita masih punya harapan untuk bisa membujuk pemimpin Israel untuk menghentikan penyerangannya ke dalam wilayah Palestina. Kita masih punya harapan. Apakah kita tegak membiarkan serangan setiap hari dilakukan ke Palestina, terutama jalur Gaza, tanpa ada pasang surutnya, tapi terus-menerus serangan membabi buta setiap hari? Dan kita mengirimkan bantuan ke negara Palestina membutuhkan mediasi. Kita membutuhkan mediasi, membujuk pihak Israel agar mengizinkan truk bantuan kita untuk masuk ke sana. Ternyata warga kita saja ada yang bisa bertemu dengan pemimpin Israel. Kenapa kita tidak dorong? Kenapa tidak kita beri semangat? Sudah jelas ada di dalam filsafat negara kita. Ada Tut Huri Handayani, ing madio sungtu lodo, ing madio mangun karso. Di depan memberikan contoh, di belakang memberikan dorongan, di tengah memberikan semangat. Seharusnya kebijaksanaan ini yang dimiliki oleh pihak MUI dan
Nahdlatul Ulama, diberi fasilitasi, didorong untuk bisa membujuk pemimpin Israel. Biar pemimpin-pemimpin tidak ada yang didengarnya, kalau rakyat biasa bicara didengarnya, siapa yang bisa jamin, siapa yang bisa menyalahkan? Itu kan hak prerogatif mereka. Jadi makanya saya bilang didorong, difasilitasi supaya dia membicarakan agar pihak Israel tidak lagi menyerang ke negara Palestina dan menghentikan segala bentuk serangan. Saya yakin, kalau pihak-pihak tadi didorong, difasilitasi, saya yakin dia bisa mampu melakukannya. Karena alasannya, kalau orang biasa yang bertemu pemimpin, dia tidak akan bisa mencelakai pemimpin. Dia tidak bawa senjata, dia tidak bawa apa-apa, tidak bawa senjata tembak atau senjata tajam. Jadi tidak ada ancaman di sana. Makanya berkemungkinan besar dia bisa menerima usulan-usulan yang disampaikan. Tapi ini malah dicela, malah dipecat dari keanggotaan. Ini saya anggap sangat tidak bijaksana, saudara-saudaraku. Seandainya saya pun dapat fasilitas ke Israel, saya berani membujuk Presiden Benjamin Netanyahu itu, saudara-saudara. Tapi saya tidak punya kemampuan baik dari segi keadaan, baik dari segi keuangan. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Seandainya saya mampu, saya pun akan melakukannya. Kapan lagi kita bisa membujuk orang-orang sekeras Benjamin Netanyahu, sekeras pemimpin-pemimpin Israel? Kapan kita bisa punya kesempatan untuk bisa membujuknya? Kalau kita tidak cari celahnya. Jadi makanya saudara-saudara sekalian, jangan takut, jangan gentar. La takhaf wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gentar. Innallaha ma'na. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sepanjang niat kita tulus untuk membantu orang, sepanjang niat kita tulus untuk membantu perdamaian internasional, maka Allah akan membantu niat kita, saudara-saudaraku. Allah akan menolong kita. Makanya jangan ragu-ragu. Kalau masih ada yang berani ke Israel lagi, pergi saja. Bujuk itu pemimpin Israel, terutama presidennya Benjamin Netanyahu, untuk menghentikan segala bentuk serangan yang ditujukannya ke wilayah Palestina dan negara-negara Muslim lainnya. Bujuk mereka untuk menghentikannya. Walaupun kita tidak punya kemampuan di bidang persenjataan, biarlah pemimpin tidak bisa melakukannya. Kalau kita bisa melakukannya, itu sangat baik sekali, saudara-saudaraku. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang manusia adalah yang berfungsi bagi lingkungan di sekitarnya, berguna bagi umat seluruhnya. Ini sebaik-baik umat. Bukan pemimpin disebut oleh Allah, tapi sebaik-baik umat. Makanya jangan takut, usahakan saja. Pergi lagi dan pergi lagi. Kalau belum berhasil, pergi lagi. Jangan kita selalu mendekatkan, melarang orang dengan kekerasan, tapi cobalah melarang orang dengan bujukan, dengan persuasif. Toh dia segan kepada kita, umat Muslim Indonesia. Kenapa kita tidak mau berbuat? Makanya, kembali saya sampaikan bagi seluruh warga Indonesia, hanya saja perlu saya tekankan, kalau Anda pergi berjuang untuk ke sana, baik ke Palestina maupun ke Israel, niatlah sebelum Anda berangkat dari rumah, jika Anda gugur, gugurlah sebagai syahid.
Dan kalau Anda berhasil, muncullah sebagai pahlawan. Pahlawan yang menang. Itu jika Anda berhasil. Dan kalau gugur, muncullah sebagai syuhada Islam yang kita nanti bersama pejuang-pejuang Islami akan bersama-sama di surganya Allah nanti jika kita mati syahid. Jadi begitu saudara-saudaraku, jangan berhenti memperjuangkan perdamaian ya untuk antara Israel dan Palestina, ya untuk negara-negara muslim lainnya juga. Bahkan kalau bisa Ukraina dengan Rusia pun kita bantu untuk bisa kembali damai. Begitu niat kita saudara-saudaraku. Jadi kita harus memperhatikan dunia internasional. Ya, tapi ingat saudara-saudara, APDS ini yang perlu saudara-saudara. Kirimlah sumbangan APDS-nya, sumbangan alat pelindung diri dari syaitan dan iblis ke nomor rekening saya, dan rasakan bedanya dan bedakan rasanya setelah Anda mengirimkan sumbangan tersebut. Dan segala kesulitan Anda nantinya di dalam perjalanan ke Israel ataupun ke Palestina akan dimudahkan oleh Allah, dan Anda akan mendapat perlindungan oleh Allah. Karena kenapa? Sumbangan APDS itu akan saya pergunakan sebaik-baiknya untuk melunaskan hutang-hutang orang-orang yang punya hutang, kesulitan bagi orang-orang yang punya kesulitan. Kenapa seperti itu saudara? Karena Nabi pernah bersabda, yashiru wala tuasiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Jadi dengan Anda mengirim sumbangan APDS, berarti Anda telah membantu orang bebas dari kesulitan, bebas daripada hutang-hutang. Nanti telepon saya, siapa yang sudah saya bantu, saya akan jawab. Pokoknya kirim saja, jangan ragu. Kirim saja sumbangan APDS-nya, sumbangan alat pelindung diri dari syaitan dan iblis. Kirim segera sumbangannya. Insya Allah kesulitan apapun, kesusahan apapun yang Anda alami nanti di perjalanan akan dimudahkan pula oleh Allah. Bukan hanya pihak kawan yang akan memberi kemudahan kepada saudara nantinya, pihak lawan pun akan memberikan kemudahan kepada saudara sekalian. Ada suatu alkisah saudara-saudara. Satu kelompok orang berjalan dengan mobil, lalu terjatuh ke jurang sedalam 100 meter saudara-saudara. Kalau menurut kemampuan ilmu manusia, orang ini semua akan tewas saudara-saudaraku sedalam itu jurang yang dimasukinya. Tapi karena dia sering memberikan sumbangan APDS, membebaskan orang dari kesulitan-kesulitan, dari hutang, apa yang terjadi bagi warga yang terjatuh ini saudara-saudara? Mobilnya nyangkut dan orangnya keluar, dan kembali mobil bisa ditarik, diselamatkan, dan orangnya selamat semua saudara-saudaraku. Ini satu alkisah yang menakjubkan yang disebabkan orang-orang ini pernah memberikan sumbangan APDS, pernah melakukan pembebasan orang dari kesulitan. Maka yang tadinya tidak mungkin bisa mungkin bagi Allah saudara-saudaraku. Yang tidak bisa bagi Allah. Maka yakinlah saudara-saudara, sumbangan APDS ini sangat berguna dan sangat bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan,
bedakan rasanya kalau sudah mengirim dan rasakan akibatnya. Rasakan bedanya. Begitu saudara-saudara. Allah bisa memberikan keistimewaan kepada apa saja. Kepada kotoran pun Allah bisa memberikan keistimewaan, saudara-saudaraku. Kepada kotoran Allah bisa saja memberi khasiat. Apalagi kepada sumbangan kebaikan, tentu Allah lebih bisa lagi. Dan berikut saya akan beralih cerita kepada khasiat kotoran atau najis, saudara-saudaraku. Najis kalau Allah beri manfaat akan bisa bermanfaat. Kalau najis Allah beri keistimewaan, Allah memberi keistimewaan kepada kotoran atau najis akan bermanfaat juga bagi manusia, saudara-saudaraku. Jadi judul yang ketiga ini khasiat kotoran bagi manusia. Pertama, saya sampaikan kotoran itu adalah bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tabur kotoran di rumpun tumbuh-tumbuhan, saudara-saudaraku, maka tumbuh-tumbuhan akan subur. Dan ada Alkisah, saudara-saudara, seseorang yang meneteskan air kencingnya ke mata dan matanya sembuh dari sakit, saudara-saudaraku. Dan ada juga Alkisah orang yang meminum air kencingnya bisa sehat tubuhnya dari segala rasa sakit dan penyakit. Maka jika Allah menghendaki kotoran berkhasiat, bisa saja, saudara-saudaraku. Apakah lagi batu, pisau, besi? Tentu Allah lebih mudah memberikan khasiat, sedangkan kotoran saja bisa Allah beri khasiat. Berikut ini akan saya sampaikan suatu Alkisah, saudara-saudaraku. Pertama, ada seseorang, ada seorang Nabi Allah, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini telah mendapat wahyu daripada Allah. Wahai Nuh, dunia ini akan ditenggelamkan. Maka kamu buatlah sampan di atas gunung ini ataupun di atas bukit ini. Maka pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul Allah patuh kepada perintah Tuhannya, dibuatlah sampan di atas bukit. Sampan yang besar dan indah. Singkat cerita, saudara-saudaraku, begitu sampan itu selesai, orang malah menghujat Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anak dan istrinya, mengatakan Nabi Nuh adalah sudah gila. Dan sampan itu beramai-ramai diberain, saudara-saudaraku, dikencingin, diberakin, diludahin. Sangat kotor jadinya sampan Nabi Nuh itu, saudara-saudaraku. Dan Nabi Nuh dikatakan gila, sampannya dikotorin. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Sampan yang begitu kotor, pada suatu hari ada yang orang lumpuh, saudara-saudaraku, dan juga tidak bisa melihat. Tapi di dalam hatinya juga tersimpan rasa dengki yang sangat, sehingga ikut-ikutanlah memberaki dan mengencingi sampan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang terjadi apa, saudara-saudaraku? Di hari yang sangat pagi, orang yang tidak bisa melihat dan lumpuh ini, saudara-saudaraku, terjungkal ke dalam sampan tersebut. Maka mata dan seluruh tubuhnya berlumuran oleh kotoran yang disebar oleh umat manusia tadi. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ketika itu juga orang itu dengan sangat cepat berlari keluar, padahal yang tadinya dia lumpuh dan yang tadinya tidak bisa melihat, dan dia bisa melihat setelah kembali dari sampan Nabi Nuh, dan dia bisa berlari, tidak lumpuh lagi dan tidak buta lagi, bisa
selesai urusannya, bisa selesai dari keadaannya. Dan apa yang terjadi pada masa berikutnya, saudara-saudara, orang-orang sakit berbondong-bondong kembali membersihkan sampan Nabi Nuh, mengoles-oleskan kotoran itu ke badannya. Kencing, ludah, dan tai tadi dibalurkan ke seluruh tubuhnya, ke bagian-bagian yang sakit. Dan seluruh mereka yang membalurkan ke tubuhnya, mereka menjadi sehat. Dan akhir dari cerita ini, saudara-saudaraku, sampan Nabi Nuh itu dicuci bersih oleh umat yang banyak, oleh orang-orang durhaka, dicuci bersih dan airnya diminum dan dimandikan juga ke tubuhnya. Sehingga sampan Nabi Nuh tadi lebih cantik, lebih bersih, dan lebih indah lagi daripada sebelumnya. Begitulah saudara-saudaraku. Akhirnya kotoran bisa menjadi manfaat kepada manusia dan bisa berkhasiat kepada manusia, menjadi obat yang sangat mujarab. Tapi jangan sembarang melakukannya, saudara-saudaraku. Kalau ingin melakukannya, bertanyalah dulu kepada orang-orang yang ahli dan mengerti di bidangnya. Dan saya bersedia juga untuk ditanyain cara-caranya. Sebab saudara-saudara, jika kita sedikit-sedikit makan kotoran, sedikit-sedikit minum kencing, makan tai, itu hukumnya haram, saudara-saudaraku. Sedikit pun yang haram masuk ke tubuh kita dan menjadi aliran darah kepada kita, maka jawabannya, saudara-saudara, masuk neraka. Orang-orang yang mengalir darah haram di tubuhnya, dia akan masuk neraka, saudara-saudara. Baik yang disebabkan memakan berbagai macam kotoran, ataupun dengan cara-cara melakukan korupsi, maka orang ini akan masuk neraka. Sebab yang dikonsumsinya, yang dimakannya, ataupun yang dipakainya tidaklah barang yang halal, saudara-saudaraku. Makanya bukan sembarang dimakan, bukan sembarang diminum, bukan sembarang dipakai, tapi dikaji dulu cara-caranya, saudara-saudaraku. Dan kalau saya kembali, dan kalau saya ditanya bagaimana baiknya, akan saya jawab. Makanya saya buat nomor telepon saya tadi. Jadi jangan sembarang diminum, jangan sembarang dimakan, dan jangan sembarangan dipakai. Selagi masih ada obat yang lain yang bisa dimakan, yang bisa dipakai, yang bisa digunakan, maka gunakanlah dulu obat yang lain, saudara-saudaraku. Seperti obat penyakit kulit yang ada di tangan saya ini, dan seperti kisah saya di awal tadi mengenai pijit urut dan ruqyah. Ayo gunakanlah ruqyah lebih dulu, gunakanlah pijit urut lebih dulu. Jangan buru-buru menggunakan tai atau kotoran, dan jangan buru-buru menggunakan yang tidak baik, atau benda-benda yang busuk, tidak boleh. Jadi begitulah saudara-saudaraku. Demikianlah penyampaian saya. Semoga ada manfaatnya. Nanti akan saya sambung lagi di lain waktu. Yang jelas, tonton berita saya di YouTube, berita APDS ini, tonton di TikTok, tonton di Instagram, dan pikirkanlah dan hayatilah apa yang saya sampaikan ini. Kirim komentarnya dan teleponlah saya jika diperlukan. Salam sejahtera untuk kita semua, dan siapapun boleh menggunakan obat-obatan saya ini, dan siapapun boleh bergabung dengan APDS ini. Tidak mesti kelompok muslim, dan kelompok penganut agama selain muslim pun boleh mencoba pijit urut dan ruqyah saya, dan boleh pula membantu sumbangan APDS ini, karena bukan hanya umat muslim saja yang punya kesulitan, umat-umat non muslim juga banyak mempunyai kesulitan. Maka jika Anda semua
membantu orang-orang lepas dari hutang, dari kesulitan, maka bantulah apapun agama saudara, apapun latar belakang saudara, lakukanlah. Dan kepada para calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, buatlah program ini. Jika Anda ingin mencalon jadi gubernur atau bupati, wali kota, dan pemimpin-pemimpin lainnya, targetkanlah di dalam diri Anda bahwa jika Anda terpilih jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, Anda akan membebaskan 1.000 orang dari kesulitan atau dari hutang piutang. Bikinlah call center saudara yang selalu bisa dihubungi, dan adakan call center tetap saudara yang tidak bisa dihapus, yang setiap saat bisa dihubungi oleh orang-orang yang sedang punya kesulitan dan hutang piutang. Bikinlah paling tidak, jika Anda terpilih, 1.000 orang akan dibebaskan dari hutang piutang ataupun kesulitan. Ini anjuran saya kepada setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Mudah-mudahan Anda semua yang mencalon bisa menang dan bisa terpilih. Hormat saya, Ustadz Dajon Al-Amin, Toangku Sidi, Desa Lubuk Punggai, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Telepon 0813 6312 0028.